Selamat malam, nama saya Martarina dari kelas S2E NPM 20194650752. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang sistem kesenian di suku Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sebelum menjelaskan tentang sistem kesenian di suku Jawa Tengah, baiknya kita mengenal di mana letak posisi Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya presentasi dibantu dengan data yang ada di laptop saya, yaitu Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa. Meskipun demikian, di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa, seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia, dan India Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini. Budaya Jawa terkenal dengan keseimbangan, keselarasan, dan kesederhanaan dalam kehidupannya sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang-orang Jawa, antara lain Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Budaya Jawa termasuk salah satu budaya yang paling banyak diminati di luar negeri, yaitu contohnya keris, wayang kulit, batik, kebaya, dan gamelan. Jadi, apa aja sih yang termasuk dalam sistem kebudayaan di suku Jawa Tengah? Yaitu kita akan membahas menjadi 5 poin. Pertama, seni tari, kedua seni musik, ketiga seni pertunjukan, keempat seni batik, dan yang terakhir yang kelima adalah seni bangunan. Baik, kita akan membahas satu persatu dari 5 bidang kesenian yang ada di suku Jawa Tengah. Yang pertama kita akan membahas tentang seni tari. Tari sering disebut beksa atau kata beksa berarti ambeng dan esa. Kata tersebut mempunyai maksud dan pengertian bahwa orang yang akan menari haruslah benar-benar menuju satu tujuan, yaitu menyatu dengan jiwa dan pengungkapan wujud gerak yang luluh. Seni tari adalah ungkapan yang disalurkan atau diekspresikan melalui gerak-gerak organ tubuh yang ritmis, indah, dan mengandung kesusilaan dan selaras dengan gending sebagai iringannya. Bahkan tari tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan upacara adat sebagai sarana persembahan. Dalam seni tari di suku Jawa Tengah dibedakan menjadi 3, yaitu seni tari klasik, tradisional, dan garapan baru. Berikut beberapa contoh dari seni tari klasik, yaitu tari bedaya. Saya akan membaca mengenai pengertian atau keterangan mengenai tari bedaya, yaitu budaya Islam ikut mempengaruhi bentuk-bentuk tari yang berangkat pada zaman Majapahit. Seperti tari bedaya, 7 penari berubah menjadi 9 penari disesuaikan dengan jumlah wali songo. Pada umumnya, berbagai jenis bedaya tersebut berfungsi menjadi tamu raja dan menghormati serta menyambut Nyi Roro Kidul, khususnya bedaya Ketawang, yang jarang disajikan di luar keraton, juga sering disajikan pada upacara keperluan jahat di lingkungan istana. Lalu berikutnya dari contoh seni tari klasik yaitu tari serimpi. Tari serimpi yang ada sejak Prabu Amiluhur ketika masuk ke keraton mendapat perhatian pula. Tarian yang ditarikan 4 putri itu masing-masing mendapat sebutan air, api, angin, dan bumi. Selain melambangkan terjadinya manusia, juga melambangkan 4 penjuru mata angin.
Lalu kita akan membahas mengenai seni tari yang termasuk dalam golongan tari tradisional, yaitu selain tari-tari klasik di Jawa Tengah terdapat pula tari-tari tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Kesenian tradisional tersebut tak kalah menarik karena mempunyai keunikan-keunikan sendiri. Kita akan membahas contohnya, yaitu kuda lumping. Mungkin beberapa dari kita tidak asing mendengar tentang tari kuda lumping. Pengertian di sini adalah kesenian yang diperagakan secara massal, sering dipentaskan untuk menyambut tamu-tamu resmi atau biasanya diadakan pada waktu upacara. Jadi tari ini tidak hanya dilakukan atau digerakkan dengan sembarang, tetapi ada ritual tersendiri sebelum tarian ini dipentaskan. Beberapa contoh dari tari tradisional yaitu tari dolalak, patolan, blora, pekalongan, obek dan bagelan, calung dari Banyumas, dan kuda lumping yang seperti penjelasan di pertama. Berikutnya kita akan membahas tentang sistem seni musik yang ada di Jawa Tengah. Gamelan adalah perpaduan dari budaya Hindu yang digubah oleh Sunan Bonang guna mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut atau Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Sampai saat ini tembang tersebut masih dinyanyikan dengan nilai ajaran Islam. Juga pada pentas-pentas seperti pewayangan, hajat pernikahan, dan acara ritual budaya keraton. Gamelan merupakan seni musik Jawa yang terkenal. Gamelan sendiri terdiri dari gambang, bonang, gender, saron, rebab, seruling, kenon, dan kempul. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai seni pertunjukan. Tidak asing untuk seni pertunjukan yang ada di Jawa, bahkan terkenal sampai ke luar negeri, yaitu seni wayang, ketoprak. Lalu ada cerita atau seni drama yang menceritakan tentang Ramayana Sinta. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu seni wayang. Saya akan membaca penjelasannya mengenai seni wayang, yaitu kesenian wayang yang bentuk asli timbul sebelum kebudayaan Hindu masuk Indonesia dan mulai berkembang pada zaman Hindu Jawa. Pertunjukan kesenian wayang adalah upacara keagamaan orang Jawa, yaitu sisa-sisa dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu seni pertunjukan yang kedua yang sudah diketahui oleh banyak orang, yaitu seni Sendratari Ramayana, merupakan sebuah pertunjukan tari yang digabung dengan drama tanpa dialog. Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan-bulan musim kemarau. Cerita yang disajikan dalam pertunjukan ini diangkat dari kisah Ramayana. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, seni pertunjukan dari suku Jawa Tengah, yaitu ketoprak. Ketoprak merupakan salah satu kesenian khas dari Jawa Tengah. Memang ambigu karena ada ketoprak yang berupa makanan, tapi kali ini kita akan membahas mengenai seni pertunjukan, yaitu ketoprak. Nah, sebagian orang berkata bahwa ketoprak semacam operanya masyarakat Jawa. Ketoprak apabila di Jakarta semacam kegiatan lenong. Cerita yang dibawakan dalam ketoprak ini berdasarkan dari cerita yang ada di kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, dan yang selanjutnya yang keempat, kita akan membahas sistem kesenian di Jawa Tengah, yaitu seni batik. Nah, seni batik tersendiri pengertiannya adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di masa lampau, khususnya di Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Keraton Solo dan Yogyakarta. Selain itu, batik awalnya hanya untuk keluarga keraton, akhirnya menjadi pakaian rakyat yang digemari pria dan wanita. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai seni bangunan. Tidak hanya ada di seni tari, seni musik, seni pertunjukan, seni batik,
Seni bangunan dalam membangun atau merancang suatu bangunan di Jawa Tengah di suku Jawa Tengah pun dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, yaitu arsitektur Jawa kuno dipengaruhi oleh kebudayaan India bersamaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Wilayah India yang cukup banyak memberi pengaruh terhadap Jawa adalah India Selatan. Ini terbukti dari penemuan candi-candi di India yang hampir menyerupai candi yang ada di Jawa. Begitu pula aksara yang banyak ditemui pada prasasti adalah jenis huruf Pallawa yang digunakan oleh orang India Selatan. Meskipun budaya India berpengaruh besar, tetapi Jawa tidak meniru begitu saja. Dengan kearifan lokal masyarakat, budaya dari India diterima melalui proses penyaringan atau filtrasi yang natural. Proses akulturasi budaya ini dapat dilihat pada model arsitektur. Misalnya, punden berundak, budaya asli Indonesia, pada candi suku di Jawa Tengah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan selamat malam.